Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nurajika. Di sini saya akan ujian praktek mengenai pijat bayi bersama keperawatan keluarga. Salah satu tujuannya yaitu agar membuat lebih rileks pada bayi, mengurangi rasa sakit ataupun ketidaknyamanan saat mengalami masalah pencernaan atau saat giginya tumbuh. Lalu, ketika bayi tidur akan lebih pulas, membentuk ikatan batin, dan juga akan melatih kepekaan, syaraf, dan indera peraba pada bayi. Serta selain itu, adapun mendukung pertumbuhan otak bayi, menambah kepercayaan diri orang tua, juga mendukung perkembangan bayi, serta meningkatkan berat badan bayi. Untuk selanjutnya, saya juga mempersiapkan peralatannya, yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan handuk ataupun kain lembut. Yang kedua, kita siapkan popok kain ataupun popok sekali pakai. Yang ketiga, untuk pijat bayi, kita bisa melakukan menggunakan baby oil, kayu putih, ataupun minyak pijat bayi yang lainnya. Yang keempat, kita juga harus menutup tirai agar bayi tidak silau. Yuk kita simak bagaimana cara untuk pijat bayi ini. Karena tadi sudah dipersiapkan alatnya, maka kita harus menutup sampiran terlebih dahulu. Setelah menutup sampiran, kita mengambil alat-alat dan mulai melakukan pijat bayi ini. Dan ini untuk alat-alatnya sudah disiapkan, maka kita langsung kepada bayinya saja. Yang harus kita lakukan adalah mulai dari kaki bayi. Kita sebelumnya harus tetap mengganti pakaian bayi dan membuka bajunya dan mengganti menggunakan popok kain ataupun popok sekali pakai. Yang pertama, kita harus membuka baju bayi terlebih dahulu dan menggantinya dengan menggunakan popok sekali pakai. Dan di sini saya menggunakan popok kain agar bayi tidak merasa gerah saat dilakukan pijat bayi. Yang akan dilakukan pertama kali yaitu pijat bayi pada kakinya dengan cara yang pertama perahan cara India, di mana perahan cara India ini digunakan dengan memegang kaki sampai paha bayi ataupun ujung kaki bayi dan dilakukan seperti memerah susu. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kita harus peras dan putar, di mana pegang kaki bayi pada pangkal paha sampai dengan kedua tangan memegangnya secara bersamaan. Peras dan putar kaki bayi dimulai dari pangkal paha sampai dengan mata kaki. Angkat, dipegang, lalu diputar sampai dengan pangkal kaki. Begitupun satunya lagi. Yang ketiga, telapak kaki urutlah telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian. Dimulai dari tumit kaki menuju jari-jari kaki di seluruh jari kaki bayi. Yang pertama, dari bawah ke atas, 1, ke bawah lagi,
2, 3 ke atas, 4 ke bawah. Begitupun sebaliknya. 1, 2, 3, 4 di seluruh jari kaki. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu tarik lembut jari dan pijatlah jari-jarinya satu persatu sambil dengan ditekan, juga ditarik dengan tarikan kasih sayang pada setiap jarinya. Begitupun sebaliknya. Gerakan yang kelima yaitu ada gerakan peregangan atau gerakan stretch, di mana gerakan stretch ini mempergunakan sisi dari jari telunjuk, pijat telapak kaki mulai dari batas jari-jari ke arah tumit, dan jari-jari tangan lain regangkan dengan lembut punggung kaki serta daerah pangkal kaki ke arah tumit. Kaki atas diregangkan jari-jarinya, sedangkan jari telunjuk dan juga jempol kita gunakan untuk memijat sampai dengan tumit kaki. Begitupun sebaliknya, diregangkan jari-jarinya dengan lembut, lalu kita memijatnya sampai tumit. Yang selanjutnya yaitu titik tekan, di mana titik tekan ini tekanlah kedua ibu jari kita ke telapak kaki bayi dari arah tumit sampai ke arah jari-jari kaki bayi. Contohnya seperti ini. Sampai dengan jari dari telapak sampai dengan jari-jari. Yang selanjutnya kita lakukan pijat punggung kaki bayi dengan mempergunakan kedua ibu jari secara bersamaan dari pergelangan kaki sampai dengan jari-jari kaki. Sampai dengan jari-jari kaki. Begitupun sebaliknya. Dan dilanjutkan dengan ankle circle, di mana peras dan putar pergelangan kaki bayi. Buatlah gerakan seperti memeras. Jadi tangan kita disimpan di pergelangan kaki bayi dan tangan lainnya memutar kaki bayi. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita harus melakukan perahan cara Swedia dengan peganglah kaki atau pergelangan kaki bayi, gerakan tangan sampai bergantian ke arah pangkal paha. Dari pergelangan kaki sampai dengan pangkal paha bayi. Begitupun sebaliknya. Dan selanjutnya lagi ada cara menggulung, yaitu peganglah pangkal paha bayi sampai dengan pergelangan kaki bayi dan mulai digulung seperti ini sampai pangkal pergelangan kaki, dari pangkal paha sampai pergelangan kaki. Gerakan kaki terakhir yaitu setelah melakukan gerakan 1 sampai dengan 10 tadi, kita harus mendekatkan kedua kaki bayi dan merapatkannya
dari pantat sampai dengan pergelangan kaki, lalu kita susuri dan usap kaki bayi dengan secara lembut dari mulai pangkal paha sampai dengan pergelangan kaki. Dirapatkan, lalu kita susuri dan juga kita tekan lembut sampai dengan pangkal kaki. Dan yang selanjutnya kita melakukan pijat pada perut bayi, dimana kita harus menghindari ujung tulang rusuk ataupun tulang rusuk itu sendiri, jadi khusus di bagian perut bayinya saja. Dan untuk perut, yang pertama kita harus melakukan seperti mengayuh sepeda, dimana lakukan gerakan memijat ini pada perut seperti mengayuh sepeda dari atas perut sampai ke bawah perut, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Pijat perut kedua yaitu kita harus mengayuh sepeda dengan cara kakinya diangkat, dan angkatlah kedua kaki bayi, diangkat seperti ini. Lalu dengan salah satu tangan kita pijat perut bayi dengan jari-jari dari atas, dari perut atas ke bawah. Diangkat, dipijat. Dan selanjutnya yaitu letakkan dua ibu jari kita di perut bayi dan letakkan kedua ibu jari di samping kanan kiri perut seperti ini. Gerakan kedua ibu jari dari arah perut ke arah kiri dan kanan. Arah tengah ke kanan, tengah ke kanan, kanan. Yang selanjutnya kita harus melakukan pemijatan gerakan bulan matahari, di mana kita harus membuat lingkaran seperti arah jarum jam dari kanan perut bayi sampai dengan kiri perut bayi, dan dilakukan secara bersamaan seperti ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Untuk tangan kanan dikhususkan untuk membuat bulan, dan tangan kiri dikhususkan untuk membuat matahari penuh. Seperti dari kanan ke kiri itu bulan, dan dari kanan ke kiri atas itu dibuat matahari, tetapi secara bersamaan. Selanjutnya kita membuat gerakan I love you, di mana gerakan I love you ini digunakan kata I itu dari atas ke bawah, huruf L dari kiri atas ke kanan bawah, dan huruf U kita mulai dari kiri bawah sampai ke kanan bawah, dan dilakukan secara bersamaan, ke atas ke bawah. I love you. Yang selanjutnya itu gerakan gelembung, dimana gerakan gelembung ini gunakan jari-jari dari perut kiri bayi sampai dengan perut kanan, tapi seolah-olah membuat gelembung keluar. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian dada. Pijat dada ini kita menggunakan gerakan dan menggambarkan seperti jantung di tengah dada bayi sampai dengan ke ulu hati, seperti gambar jantung sampai ke ulu hati.
dari bawah ke atas sampai ke ujung leher, lalu ke ujung ulu hati, dan dilakukan secara berulang. Yang selanjutnya kita menggunakan gerakan kupu-kupu, di mana gerakan kupu-kupu ini menggambarkan seperti jantung. Tangan kiri di atas, lalu dipijat sampai ke leher, sampai dengan ke ulu hati. Dan tangan kanan kita mulai memijat seperti jantung, menggambarkan seperti jantung ke bagian sampai batas tulang selangkangan. Setelah itu balik lagi ke ulu hati. Selanjutnya kita akan memijat daerah ketiak, dan buatlah memijat dari atas sampai ke bawah. Perlu diingatkan bahwa terdapat pembengkakan kelenjar di daerah ketiak, baiknya pergerakan ini tidak dilakukan. Untuk itu kita lakukan, karena tidak ada pembengkakan, kita dilihat tidak ada pembengkakan, maka kita lakukan pemijatan dari atas ke bawah. Selanjutnya kita akan lanjut ke tangan, dimana tangan ini cara memijatnya adalah cara India, dimana kita akan memijat menjauhi tubuh. Jadi tangan kiri akan menyangga tangan yang bawah, dan tangan kanan memijat dari bagian pundak sampai dengan pergelangan tangan. Begitupun dilakukan sebaliknya. Ataupun ada cara lainnya, yaitu dengan menggunakan kedua tangan secara bersamaan, dipegang pundak dan juga ujung pergelangan tangan bayi. Setelah itu kita peras dan putar secara lembut. Yang selanjutnya yaitu membuka tangan, di mana telapak tangan bayi dibuka, lalu kita pijat dari pergelangan tangan sampai dengan ke arah jari-jari bayi. Lalu setelah itu kita putar jari-jari bayi dan pijat lembut satu persatu hingga akhir ujung jari, tarik ujung jari tangan. Yang selanjutnya itu ada punggung tangan. Punggung tangan ini letakkan tangan bayi di antara kedua tangan kita. Terus usap punggungnya sampai dengan jari-jari dengan lembut. Selanjutnya itu ada right circle atau press dan putar pergelangan tangan bayi dengan ibu jari dan telunjuk. Diperas dan diputar. Peraslah sekeliling pergelangan tangan bayi dengan lembut, lalu diputar. Selanjutnya itu ada perahan tangan secara Swedia, itu arah pijatannya dari pergelangan sampai dengan ke badan, menuju badan. Nah, ini berguna untuk mengalirkan peredaran darah dari jantung dan paru-paru sampai dengan ke badan, dari pergelangan tangan sampai pergelangan pundak atau mendekati badan.
Selanjutnya yaitu ada gerakan menggulung, yaitu peganglah lengan bayi bagian atas bahu sampai dengan kedua telapak tangan. Bentuklah gerakan menggulung sampai dengan pangkal lengan menuju ke arah telapak jari-jari, dari pundak ke jari-jari tangan. Itu pun sebaliknya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke pijat muka, dimana pijat muka ini tidak membutuhkan minyak. Jadi kita cukup dengan menggunakan tangan kita di daerah simpan tangan di daerah pelipis bayi atau dahi bayi, lalu kita membuat gerakan-gerakan kecil menuju ke daerah telinga seolah dengan menyetrika seperti itu, dan kita susuri ke daerah pipi sambil membentuk lingkaran-lingkaran kecil sampai dengan bawah kelopak mata, ataupun setelah di dahi bisa kita lakukan di alis bayi. Di alis bayi kita lakukan pemijatan seperti menyetrika. Dan selanjutnya yaitu letakkan kedua jari pada pertengahan alis, lalu tekan ibu jari sampai pertengahan kedua alis, turun melalui tepi hidung sampai dengan ke pipi dan ke atas lagi seolah-olah bayi tersenyum. Yang selanjutnya ada mulut bagian atas, yaitu letakkan kedua ibu jari di bawah hidung di atas mulut, lalu gerakan ke daerah pipi seolah-olah bayi tersenyum. Dari bawah yang selanjutnya itu lingkaran kecil di daerah rahang dengan kedua jari tangan buatlah lingkaran kecil di daerah rahang bayi. Lingkaran kecil di bawah rahang bayi. Yang selanjutnya yaitu belakang telinga bayi dengan mempergunakan ujung-ujung jari, berikan tekanan lembut, lalu gerakan ini disusuri sampai dengan bawah dagu bayi. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan ke punggung, bagian punggung. Tangan kiri kita berada di atas punggung bayi dan tangan lainnya berada di bagian pantat bayi. Contohnya seperti ini. Kita tekan dan pijat bagian punggung bayi, juga paha bayi. Dan untuk selanjutnya kita melakukannya di pinggang bayi dan mengangkat kedua kaki bayi serta mengayunkannya. Dan selanjutnya kita akan menahan bagian punggung bayi, jika bayinya tengkurap, menahan
Lalu kita beri tekanan seperti membuat gelembung. Dan selanjutnya lagi kita akan menekan bagian punggung bayi dengan memijatnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke penyilangan tangan bayi seperti ini. Cara bergantian. Dan selanjutnya kita akan menyilang antara kaki dan juga tangan bayi seperti ini, kurang lebih seperti ini. Begitupun sebaliknya. Antara bayi, tangan dan juga kaki itu disilang. Dan selanjutnya lagi kita akan menyilang kedua kaki bayi. Menyilang kedua kaki bayi disilang, lalu diluruskan kembali, lalu disilang dan diluruskan kembali, diluruskan kembali, lalu disilang lagi. Selanjutnya kita tekuk kaki bayi, kita tekuk seperti ini. Ke daerah perutnya sampai menekan perutnya. Dan selanjutnya kita menyilangkan atau menekuk kaki bayi salah satu-satu, lalu diputar sambil ditekuk. Begitupun sebaliknya, tekuk sampai perut lalu diputar dan ditekan ke perut. Jika pemijatan sudah selesai, kita keringkan dulu badan bayi dengan handuk lembut tadi. Lalu setelah itu kita pijat-pijat terlebih dahulu agar bayi terasa refresh. Lalu jika sudah dikeringkan, maka kita beri baju kembali dan diberi pampers ataupun popok kain tadi. Diberi popok ataupun pampers. Setelah itu bayi diberi baju dan sudah selesai pemijatannya. Lalu kita melihat respon bayi apakah menangis ataupun tersenyum. Dan pemijatan ini pun bisa berguna agar memperlancar peredaran darah bayi serta bayi bisa menjadi rileks. Sekian yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.